Ratha Asy-Syariah, hak-hak yang diseru oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat. Pada pertemuan yang terakhir, di pertemuan perdana, telah kita sebutkan bahwa di sana ada hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim dan muslimah. Paling tidak ada 10 hak yang telah kita sebutkan kemarin. Yang pertama adalah hak Allah, kemudian yang kedua adalah hak nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian hak kedua orang tua, hak anak-anak, kemudian hak karib kerabat, lalu hak pasangan kita, kemudian hak pemimpin dan rakyat, kemudian hak tetangga, kemudian hak kaum muslimin secara umum, dan hak orang-orang non-muslim. Baik, dan telah kita sebutkan juga, kita telah masuk ke dalam pembahasan hak yang pertama, yakni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak yang menjadi prioritas kita. Ya, hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa hambanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah agar mereka beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan atas penunaian hak ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan seorang hamba ke dalam surganya. Wa haqqul ibad 'ala Allah ya alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar mereka, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab mereka yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Baik. Sekarang kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengingatkan kepada kita, ya, mengajak kita berpikir tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa hubungannya dengan penunaian hak Allah. Kata beliau, "Lau kana li ahadin minan nas 'alaika fadlun lastahyaita an tubarizahu bil ma'siyah wa tujahirahu bil mukhalafah." Kalau ada seseorang, ya, yang telah memberikan kebaikan kepadamu, maka engkau pun akan malu untuk bermaksiat kepadanya. Dan engkau akan malu untuk melakukan kedurhakaan kepada orang tersebut. Kalau ada orang yang sudah selama ini melakukan kebaikan kepada kita, ya, sekolahnya misalnya, dia telah membiayai kehidupan kita sehari-hari, ya, memberi makan kita, kemudian memberikan biaya pendidikan kita, mencekolahkan kita sampai kita bisa mandiri, ya. Kemudian orang ini menginginkan sesuatu dari kita, menginginkan kita untuk, ya, melakukan satu perkara untuknya. Misalnya kita sudah jadi orang sukses yang selama ini kita dibiayai oleh orang tersebut. Kemudian orang ini menginginkan, "Nak, ya, besok bapak akan menikahkan putri bapak. Kamu tolong ikut hadir ya." Kita akan merasa berat sekali kalau tidak memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Ya enggak? Kalau ada orang yang demikian berjasa kepada kita, ya. Wa tujahirahu bil mukhalafah. Engkau akan malu untuk menampakkan penyelisihanmu terhadap apa yang dia inginkan. Kalau toh kita ingin menolak, kita akan menolak dengan penuh dengan penuh penghormatan, dengan penuh adab dan sopan santun, karena saking takutnya dia tersinggung. Kenapa? Karena demikian besar jasa yang telah diberikan orang tersebut kepada kita. Fa kaifa bi rabbika alladhi kullu fadlin 'alaika fa huwa min fadlih wa kullu ma yandafi'u 'anka minasu fa min rahmatih. Maka bagaimana dengan Rabbmu, kata beliau, yang semua keutamaan yang ada padamu, semua nikmat yang engkau dapatkan, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu nikmat pun yang kita dapati melainkan semuanya dari siapa? Allah. Coba pernah nggak kita berpikir seperti ini? Ada orang yang memberikan kita kebaikan tiap hari, ya, kita akan malu untuk menyelisih apa yang dia inginkan. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap tarikan nafas kita tidak lepas dari nikmatnya? Ya. Tapi kenapa kita kok berani bermaksiat kepada Allah? Kan Allah kan Ghafurur Rahim, Ustaz, katanya. Allah kan Maha Pengampun, Ustaz.
Tapi ingat, Allah juga memiliki sifat syadidul al-iqab. Amat besar iqabnya. Ya, jangan lupa, jangan selalu mengingat ampunan Allah, tapi ingat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala adabnya sangat pedih. Ya, maka beliau mengajak kita berpikir, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang semua keutamaan, semua nikmat yang kau peroleh semuanya berasal dari Allah. Wa kullu ma yandafi'u anka minasu fa min rahmatih. Dan setiap keburukan ya yang terlepas darimu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit selama beberapa hari atau sakit parah bertahun-tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Dari mana kesembuhan itu datang? Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan susah, ekonomi susah, kemudian dia mendapatkan kemudahan demi kemudahan. Dari siapa kemudahan itu? Dari Allah. Semua kemudaratan yang hilang dari kita, semua yang mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah pantas bagi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah? Maka apakah pantas bagi seseorang untuk ya mendurhakai Allah, tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Sama sekali tidak pantas. Kalau ini terjadi di kalangan manusia saja, ada manusia yang berjasa kepada kita, kemudian kita tidak membalas kebaikannya atau enggan melaksanakan apa yang dia inginkan, maka orang-orang akan mengatakan kita sebagai orang yang tidak tahu balas budi. Orang-orang akan mengatakan kita sebagai orang yang tidak tahu diuntung. Bagaimana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang demikian besar kepada kita, lalu kita balas itu semua dengan kedurhakaan? Maka sangatlah tidak pantas. Di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Ya, maka nikmat yang ada pada diri kalian semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma idza massakumud dur fa ilaihi taj'arun. Kemudian ingatlah apabila kalian ditimpa oleh sebuah bahaya, maka kepadanya lah, hanya kepada Allah lah kalian meminta pertolongan. Semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita dapatkan dan terhindarnya kita dari kemudaratan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada alasan sama sekali bagi seorang hamba untuk kemudian durhaka kepada Allah. Lalu kemudian hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan suatu perkara kepada kita, tidak ada yang diwajibkan oleh Allah melainkan perkara itu mudah dan mampu untuk kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani ya suatu jiwa kecuali dengan kesanggupannya. Semuanya telah dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kata beliau, wa inna hadzal haqq alladhi aujabahu Allahu li nafsihi la yasirun sahlun ala man yassarahu Allahu lah. Dan sesungguhnya ya hak yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menunaikan baginya la yasirun sahlun, amat mudah, sangat mudah untuk ditunaikan. Ya. Kenapa? Dzalika bi anna Allah lam yaj'al fihi harajan wala dhayqan ala masyaqqah wala masyaqqah. Yang demikian ini karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan ya kewajiban-kewajiban tersebut pada kewajiban-kewajiban tersebut sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang menyulitkan, tidak sama sekali. Semua syariat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya mudah untuk ditunaikan. Tidak ada yang sulit sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Ya, artinya apa? Curahkanlah seluruh kemampuan kalian untuk berada senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta kalian, dengan lisan kalian, dengan jiwa kalian, pertaruhkan semuanya untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian. Ya, dalam tafsirnya para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian. Di sini maknanya Allah telah muliakan kita sebagai umat Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik, ya, khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini merupakan keutamaan dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dalam agama ini suatu perkara yang memberatkan kalian. Tidak ada satu perkara apapun yang memberatkan kita untuk kita laksanakan. Ya, tidak ada yang berat sama sekali. Kalau kita lihat sholat misalnya, sholat itu cuma 5 waktu dalam sehari semalam. Barang siapa yang mengetahui bagaimana sejarah pensyariatan sholat, dia akan dapati bahwa ibadah sholat itu adalah ibadah yang sudah sangat dimudahkan. Ya, malam ini malam 27 Rajab. Ya, sebagian menjadikannya sebagai peringatan malam Isra Mi'raj. Ini kita Isra Mi'raj ya sekarang ini. Ya, perlu saya jelaskan bahwa tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Walal hadis, enggak ada hadisnya sama sekali, enggak ada ucapan dari generasi awal Islam. Ya, bahkan ini merupakan pendapat yang lemah bahwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia terjadi pada bulan Muharram. Sebagian lagi mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, ada 6 pendapat yang disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri tentang kapan terjadinya malam Isra Mi'raj. Nah, perbedaan ini kata para ulama menunjukkan kepada kita bahwa tidak disyariatkan untuk melakukan ritual apapun. Ya, kenapa? Karena ada perbedaan pendapat di sana. Kalau memang kita diperintahkan untuk melakukan sebuah peringatan, pasti akan sepakat para ulama. Misalnya, kita disyariatkan untuk sholat Idul Fitri. Ya, semuanya sepakat bahwa itu terjadi pada tanggal 1 Syawal. Kita diperintahkan untuk berpuasa, wajib semuanya untuk berpuasa pada tanggal 1 Ramadan. Nggak ada khilaf, mulainya adalah 1 Ramadan. Walaupun nanti pada penentuannya ada yang berdasarkan hilal, ada yang berdasarkan hisab. Ya. Tapi nggak ada yang mengatakan bahwa puasanya mulai misalnya pada bulan Sya'ban misalnya, enggak, 1 Ramadan. Nah, kalau ada khilaf di sini dalam penentuan suatu tanggal, maka menunjukkan bahwa peringatan atau ritual yang dilakukan pada hari tersebut tidaklah disyariatkan. Baik, kembali ke dalam permasalahan sholat. Ya, Nabi SAW ketika itu mendapatkan kewajiban ya untuk sholat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya itu 50 waktu dalam sehari semalam. Ingat, bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu dalam sehari semalam. Bayangkan kita punya waktu 24 jam. Tidur kita berapa jam? Ya. 4 jam Ustaz misalnya, Masya Allah ya. 7 ya Pak ya? 7 atau 8 jam ya. Taruhlah misalnya 6 jam sajalah ya. Antum kan Masya Allah ya, qiyamul lailnya kan kenceng ya. Jam 2 pagi udah bangun untuk tidur lagi. Ya. Taruhlah 6 jam, 24 jam kurang 6 jam. Masih berapa? 18 jam. Taruhlah 4 jam kita tidur, misalnya 20 jam saja kita beraktivitas. 50 waktu dalam sehari semalam dibagi 20. Berarti sekitar berapa? Ya. Setengah jam kurang. Setiap setengah jam kurang kita harus melaksanakan ibadah sholat. Baru bangun tidur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ada ikhwannya di masjid sini yang kerjanya cuma di situ aja berdiri ya. Nunggu setengah jam ada, setengah jam ada. Berat. Kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dikatakan bahwa hal ini akan memberatkan, umatmu tidak akan sanggup. Nah, kemudian dikurangi sampai kemudian 5 waktu dalam sehari semalam. Sangat dimudahkan. Tapi lihat bagaimana keadaan ya sebagian orang. 5 waktu ini saja mereka sulit untuk melakukannya ya. Padahal semuanya telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan keberatan atau rasa berat dalam agama ini untuk kalian. Qala millata abikum Ibrahim. Ya. Dan apa agama yang ada, agama yang kalian anut ini, dan dia juga merupakan agamanya bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Ya.
Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi bahwa agama yang kita peluk ini sama dengan agamanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihissalam. Satu kemuliaan bagi kita untuk berpegang teguh dengan agama Islam. Karena ini juga merupakan agamanya Ibrahim alaihissalam, bahkan agamanya seluruh para nabi. Karena seluruh para nabi semuanya adalah beragama Islam, mengajak untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala huwa sammakumul muslimin min qabl. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menamakan kalian sebagai muslimin dari dahulu, sejak dahulu. Allah menamakan kita sebagai muslimin. Apa makna muslimin? Ya, makna muslimin adalah orang yang berserah diri dan tunduk atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim, seorang itu dikatakan muslim kalau dia tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah, dia tunduk menerima. Ya. Dari kata at-taslim yang artinya tunduk dan berserah diri. Ya, makanya kritik bagi sebagian orang yang mengatakan bahwa Islam itu dari kata salam, artinya perdamaian. Lah, al-Islam dari kata taslim yang artinya ketundukan. Ketundukan seseorang kepada Rabb-nya yang telah menciptakan dia dan memberikan dia rezeki. Makanya Allah Subhanahu wa taala menamakan kita sebagai apa? Muslimin. Orang-orang yang tunduk. Maka kalau orang mengaku sebagai seorang muslim, mengaku bagian dari kaum muslimin tapi tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya dia tidaklah termasuk kaum muslimin. Karena yang namanya muslim ini adalah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fi hadza liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Yang demikian itu ya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nanti menjadi saksi atas kalian. Maksudnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi. Ya, beliau akan mempersaksikan bahwa beliau telah menunaikan tugas beliau untuk menyampaikan perintah Allah atas umatnya. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan juga Allah jadikan kalian sebagai saksi atas manusia. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi saksi atas umat yang lain, mengatakan kepada mereka bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan risalahnya. Kemudian atas nikmat yang Allah berikan ini, ya Allah telah menjadikan agama ini ya sebagai dengan penuh kemudahan. Demikian juga Allah telah menjadikan kalian sebagai pengikut bapak kalian Nabi Ibrahim. Allah telah menyebutkan kalian sebagai muslimin, sebagai kaum yang berserah diri. Ya. Fa'aqimus shalah wa atuz zakah. Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, maka tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya. Allah meminta kita ya dari nikmat yang demikian banyak yang Allah berikan kepada kita, Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Tegakkanlah salat dan tunaikan zakat, wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bertakwalah kalian kepada Allah, bersandarlah kalian kepada Allah, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena dia adalah pelindung kalian dan dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Baik, dalam rangkaian ayat ini Allah menyebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan ya pada agama kalian ya suatu hal yang memberatkan. Semuanya telah dimudahkan oleh Allah. Ya. Bahkan lebih daripada itu, ya, agama yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh padanya, ini adalah agama yang mulia. Ajarannya ya tidak lepas dari kesempurnaan, semuanya sempurna. Kata beliau, innahu aqidatun muthla. Sesungguhnya Islam itu, agama yang kita pegang ini, dia memiliki akidah yang tinggi. Akidah yang sempurna. Tidak ada celah sama sekali dalam akidah Islam. Kita ambil contoh saja. Dalam Islam, kita diperintahkan atau kita meyakini bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah. Kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, maka kita akan dapati konsep akidah dalam Islam adalah konsep yang demikian sempurna. Dalam agama lain, mereka menyembah lebih dari satu Tuhan. Ya, kalau Islam gampang, yang memberikannya menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, yang mengatur alam semesta, itulah satu-satunya yang berhak untuk kita
sembah. Sementara dalam agama lain kita dapati ada yang baru dilahirkan, ya, yang mereka anggap Tuhan itu baru saja dilahirkan. Berarti sebelum dia dilahirkan siapa yang menjadi Tuhan? Ya. Misalnya kita ambil contoh, ada yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan, sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Ya. Berarti sebelum Nabi Isa dilahirkan, sebelum Nabi Isa lahir, siapa Tuhannya? Ya. Tapi dalam Islam konsep kita sangatlah jelas. Makanya saya pernah ketemu dengan seorang mu'allaf. Ya, dia orang Texas, orang Amerika. Ya, jadi suatu ketika di Masjid Nabawi, sebelum masuknya waktu subuh, saya bertemu dengan seseorang, orangnya kulit putih ya, orang Amerika, tapi pakai baju seperti orang Bangladesh, pakai kutrah. Tahu kutrah? Ya, gamis yang sebetis, selutut itu ya. Kemudian kami duduk berdua, kemudian saya ajak ngobrol ya. Namanya Michael. Ya. Michael, saya bilang, apa yang melatar belakangi kamu masuk Islam? Atau apa ajaran Islam yang paling membuat, yang menarik kamu untuk menjadi seorang Muslim? Dia bilang, ada dua hal dalam Islam yang membuat saya tertarik untuk menjadi seorang Muslim. Yang pertama, ya, konsep ketuhanan yang sangat jelas dalam Islam. Ya, kita menyembah satu-satunya Tuhan yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sangat jelas. Ya. Sehingga akidah dalam Islam itu sangat jelas. Kita nggak diributkan dengan permasalahan apakah Tuhan ini satu dari yang tiga. Antum nggak dipusingkan dengan hal yang demikian. Kita nggak dipusingkan dengan konsep ada Tuhan pencipta, ada Tuhan penghancur, ada Tuhan penjaga. Apa namanya ini? Bukan Trinitas, apa? Trimurti. Ya. Kalau yang tadi itu Trinitas, yang kalau ini Trimurti. Kita nggak dipusingkan dengan konsep-konsep ketuhanan seperti ini. Akidah Islam itu jelas. Hanya ada satu Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan kita rezeki, itulah yang kita sembah. Ya. Makanya kalau ada orang ngajak nyembah kuburan, ini bukan ajaran Islam. Nyembah para wali, ini bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena Tuhan kita cuma satu. Kita nggak butuh sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama kata dia. Kemudian apa yang kedua? Ya, kata dia dalam Islam reward dan punishment itu jelas. Konsep reward dan punishmentnya jelas. Kalau Anda melakukan amalan saleh, Anda mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dapat reward. Kalau Anda melakukan perbuatan dosa, Anda dapat punishment. Jelas konsepnya. Ya. Dan kita tidak mewarisi dosa yang dilakukan oleh orang dahulu. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung kesalahan orang lain. Ya. Jelas sekali. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia melakukan amalan kebaikan walaupun itu sebesar dzarrah, ya, dzarrah itu semut yang paling kecil, ya, untuk melambangkan suatu perkara yang paling kecil, maka dia akan melihat hasilnya. Ya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan walaupun itu sebesar dzarrah, ya, maka dia akan melihat apa balasannya nanti. Subhanallah, simpel sekali konsep akidah kita, ya enggak? Ya, konsep tauhid dan konsep reward dan punishment dalam Islam adil. Kita nggak nanggung. Sebagian agama menganggap ada dosa warisan. Kita nanggung dosa. Ketika dilahirkan sudah berdosa. Ya. Maka luar biasa. Syukurilah nikmat kita. Ya, nikmat yang teramat besar. Allah jadikan kita sebagai seorang Muslim. Konsep akidah kita jelas. Qala wa imanun bil haq. Dalamnya terdapat keimanan kepada kebenaran. Apa yang diajarkan kepada kita untuk beriman? Kita beriman kepada para malaikat. Ya. Kita beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Kita beriman kepada para nabi. Kita beriman kepada hari akhir. Kita beriman kepada beriman kepada al-qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya benar. Ya, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Qala wa amalun salih muthmir. Dan di dalamnya kita diperintahkan untuk melakukan amalan saleh yang nanti akan membuahkan kebaikan bagi kita.
semua amalan kebaikan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita melakukannya kemudian tidak dibalas oleh Allah. Ya. Wa aqidatun qawwamuha al-mahabbah wa ta'zim. Akidah kita dibangun di atas pondasi kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa thamaratuha al-ikhlasu wal muthawarah. Yang kemudian dia akan menghasilkan, membuahkan keikhlasan dan keteguhan hati. Maka kita lihat orang ketika dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang muslim, dia akan mati-matian mempertahankan keislamannya. Kita bisa lihat para sahabat, apa yang diberikan Islam kepada mereka. Ketika berada di Makkah, ya, ketika berada di Makkah keadaan kaum muslimin sangat sulit. Dari sisi ekonomi mereka sulit. Ya, berbeda dengan di masa Futuhat. Ketika negeri-negeri yang ada di sekitar kaum muslimin berhasil ditaklukkan. Ketika kaum muslimin berhasil menguasai Persia dan Romawi. Ya, memang ketika itu keadaan ekonomi kaum muslimin luar biasa. Tapi di masa Makkah, ya, di masa Makkah mereka dalam keadaan yang sangat susah. Bahkan disiksa, Bilal disiksa. Tapi lihat bagaimana akidah ini telah membuat dia menjadi orang yang sangat kokoh dalam memegang keimanannya. Ya, ketika tuannya ya meletakkan Bilal di atas tanah yang sangat panas, kemudian diletakkan batu yang besar di dadanya, kemudian dia dipaksa untuk mengucapkan kekufuran dengan lisannya. Bilal dengan lantang mengatakan ahadun ahad, Allah yang esa, Allah yang esa. Bagaimana bisa ini lahir, atau bagaimana bisa Bilal melakukan itu semua kalau bukan karena akidah yang kokoh? Lihat bagaimana akidah yang kokoh menjadikan orang ya menjadi figur yang demikian kokoh, menjadi figur yang demikian kuat kepribadiannya. Tidak mudah untuk kemudian berubah. Luar biasa. Ya. Banyak kita lihat, banyak di antara mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, ya, ketika Allah berikan hidayah kepada dia, ya, keislamannya mungkin lebih baik daripada kita yang Islam dari kecil. Ya. Kalau antum ke Yaman, di Yaman dulu, waktu kita belajar di Yaman, itu banyak sekali orang-orang mu'allaf dari kalangan dari orang-orang Eropa. Dan mereka ketika masuk Islam, inilah beda kita ya, dengan mereka. Mereka ketika masuk Islam, yang ada di benak mereka bagaimana agar saya itu bisa beragama dengan benar. Ya, oke. Caranya adalah apa? Islam ini sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, untuk bisa menguasai Islam dengan benar, saya harus bisa bahasa Arab. Sehingga ketika mereka masuk Islam, ya, mereka belajar Al-Quran, mereka belajar bahasa Arab, ya, dan kemudian bisa mempelajari Islam dengan baik. Sementara kita yang Islam dari kecil, ya, kita jauh sekali, nggak ada yang bisa mungkin menelaah Al-Quran, ya, kecuali dengan terjemahan. Dan kita bisa melihat bagaimana kekokohan mereka. Mereka meninggalkan negeri-negeri mereka yang mungkin dari sisi kehidupan jauh lebih enak. Ya, datang ke Yaman, ya, negeri dunia ketiga. Ya, kata kawan-kawan, kalau kita dari Saudi pulang umrah dari Saudi naik bus dari Saudi kemudian ke Yaman, ini seperti masuk lorong waktu. Di Saudi kita bisa melihat mobil-mobil terbaru, GMC, ya, mobil-mobil Eropa itu ada semua di Saudi. Begitu masuk ke Yaman, ngelihat orang naik keledai, tak-tuh ya, naik onta, ya, masuk dunia ketiga. Mereka meninggalkan itu semua, kemudian tinggal di negeri Yaman untuk menuntut ilmu. Lihat bagaimana kuatnya mereka dalam berpegang teguh kepada agama. Ya, para sahabat juga kita lihat hijrah ke negeri Habasyah, meninggalkan kampung halamannya, hijrah ke Madinah. Lihat bagaimana akidah ini akidah Islam melahirkan orang-orang yang memiliki keteguhan hati. Lalu beliau mulai berbicara, mengajak kita berpikir kembali tentang ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Beliau berbicara mulai dari salat 5 waktu. Shalawatun fil yaumi wa lailah yukaffirullahu bihinnal khotaya. Salat 5 waktu dalam sehari semalam, ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita melaksanakannya, maka apa kebaikan yang kita dapatkan? Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim,
Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams, al-jum'ah ila al-jum'ah, wa ramadan ila ramadan, yukaffiru ma bainahuma, idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu. Kemudian satu Jumat kepada Jumat yang lainnya. Satu Ramadan kepada Ramadan yang lainnya akan menghapuskan apa yang ada di antaranya selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Luar biasa. Sudah disuruh melakukan tugas, kewajiban, setelah itu dapat reward. Apa rewardnya? Dosa-dosanya akan diampuni. Maka kalau seorang muslim itu tidak masuk surga langsung, itu nemen berarti. Ya enggak? Kenapa? Karena kalau dia sholat 5 waktu saja, Allah akan menghapuskan dosa-dosa saja. Selama dia menjauhi dosa besar. Sholat Jumat, dia Jumat yang satu ke Jumat yang lain, dia hapus dosanya. Dan Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepadanya. Yang entar lagi bulan Ramadan, 1 bulan lagi Ramadan. Ya. Ramadan yang satu ke Ramadan yang lain akan menghapuskan dosanya. Apa dipermudah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang muslim yang enggak langsung masuk surga, nemen berarti ya. Berarti dia dosanya terlalu banyak. Ya. Qala wa yarfa'u bihinna darajat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala dengan salat itu akan mengangkat derajat seorang hamba. Wa yuslih bihinna al-qulub wal ahwal. Kemudian Allah dengan salat itu akan memperbaiki hati dan keadaannya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Demikian besar keutamaan yang ada di balik salat. Wa ya'ti bihinnal 'abdu bihasabi istita'atihi. Ya, sudah diberikan keutamaan yang demikian besar, ya, seorang hamba pun ketika melaksanakan salat, dia melakukan salat tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya. Fattaqullaha masata'tum, kata Allah. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan apa yang kalian mampu. Kalau tidak mampu menjalankannya sambil berdiri, maka boleh salat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu salat dalam keadaan duduk, maka boleh berbaring. Ya. Sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disesuaikan dengan kemampuan kita. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran ibn Husain, kana Imran maridan. Dan ketika seorang sahabat yang bernama Imran bin Husain sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jan." Ya, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau kau tak mampu, maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau engkau tidak mampu, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Luar biasa. Tapi kenapa orang nggak sholat? Sudah sholatnya cuma 5 waktu, pahalanya demikian besar, menjadi penyebab penghapusnya dosa, menjadi penyebab dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disesuaikan dengan kemampuannya. Kalau nggak mampu berdiri silahkan duduk, kalau nggak mampu duduk silahkan berbaring. Tapi kenapa masih banyak orang yang tidak sholat? Luar biasa kan kedurhakaannya. Ya. Ya Allah, ingatlah nikmat yang Allah berikan. Allah cuma menuntutmu sholat 5 waktu saja yang wajib. Ya. Dan semuanya sudah dimudahkan oleh Allah. Kemudian beliau mengajak kita untuk melihat syariat zakat. Zakat. Wahia juz'un yasirun min malik. Zakat itu hanya bagian kecil saja dari harta kalian. Ya. Kalau zakat mal dari emas, perak, dan uang, itu berapa persen diambil? 2,5%. 1/40. 1/40. Kalau dibandingkan dengan pajak saja yang diambil oleh pemerintah, mana yang lebih besar? Orang dengan senang hati bayar pajak. Oh, enggak juga ya. Ya, pajak sekian persen. Ya, kalau makan di restoran ada tulisan pajaknya. Berapa? 10%. Zakat itu cuma 2,5%. Dan itu pun dibayar hanya 1 tahun. Dan itu pun ada ketentuannya, ada haulnya. Ya, bahwa harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Ada nisabnya, 85 gram emas, dia senilai dengan 85 gram emas. Ya, kalau sekarang 1 gram emas 1 juta, berarti uang yang harus dikeluarkan zakatnya itu harus bernilai 80-an juta. Ya. Antum sampai enggak nih?
Jarang orangnya. Makanya diambil dari orang-orang kaya. Orang-orang miskin yang tidak punya harta tidak punya kewajiban untuk membayar zakat mal. Juz'un yasirun kata beliau. Lihat, apa yang disyariatkan oleh Allah itu sangat memudahkan. Hanya bagian kecil saja dari harta kalian. Ya. Kemudian juga zakat, coba lihat. Tudfa'u fi hajatil muslimin. Kemudian kepada siapa pajak itu kita bayarkan? Apakah kita bayarkan untuk orang agar orang bisa berfoya-foya? Ya, kita bayarkan kepada orang-orang yang kemudian dengan uangnya tersebut dia bisa melakukan kezaliman kepada manusia. Tidak. Kita bayarkan zakat kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tudfa ilal muslimin lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wal gharimin wa ghairihim min ahli zakah. Kita berikan kepada kaum muslimin, kita berikan kepada orang-orang fakir, kita berikan kepada orang-orang miskin, kita berikan kepada orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, kita berikan kepada orang-orang yang terlilit hutang, ya, dan orang-orang lainnya yang berhak untuk menerima zakat. Kemanfaatannya kembali kepada saudara-saudara kita. Luar biasa. Kita bisa melihat demikian indahnya syariat Islam. Dibayarkan dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Ya. Sekarang beliau berbicara tentang puasa. Sekarang lagi kita puasa. Siyamu syahrin wahidin fis sanah. Puasa Ramadan. Pernah gak kita berpikir ada 12 bulan dalam 1 tahun? Kita diperintahkan hanya berpuasa 1 bulan saja. Cuma 1/12 dari bulan-bulan yang ada. Ya, gak disuruh puasa sepanjang tahun. Enggak. Cuma 1/12. 1 bulan dari 12 bulan yang ada. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian kalau ada yang sakit, wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Diberikan kemudahan. Kalau ada orang yang tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, ketika dia sakit atau dia harus melakukan perjalanan yang jauh sehingga tidak bisa berpuasa, fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka dia bisa menggantinya pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kalau memang sudah tidak mampu lagi, maka dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Demikian mudah syariat kita. Pernah nggak kita berpikir demikian sayangnya Allah kepada kita? Wa man la yastati asyam li ajzin daimin yut'imu miskinan an kulli yaum. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa karena kelemahan dia, karena sakit yang terus-menerus, maka dipersilahkan baginya untuk memberikan makan kepada 1 orang miskin untuk mengganti 1 hari. Ya. Demikian Allah mudahkan kita. Qala wa hajjul bait. Kemudian yang selanjutnya. Coba kita lihat kewajiban untuk haji ke Baitullah. Qala wa hajjul baitil haram marratan wahidah. Baik. Break dulu Pak ya, adzan ya. Kita break adzan kemudian kita lanjutkan. Tinggal sedikit lagi insyaallah. Tafadhal al-muadzin. Al-muadzin yu'adzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة La haula wala quwwata illa billah. حي على الصلاة حي على La ilaha illallah. Makum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab ini. Setelah beliau berbicara tentang puasa, ya, bahwa puasa itu hanya disyariatkan 1 bulan saja dari 12 bulan yang ada. Lalu bagaimana dengan haji? Kata beliau, hajjul baitil haram marratan wahidatan fil umri lil mustati'. Haji ke Baitullah, dia hanya diperintahkan atau diwajibkan kepada seorang hamba 1 kali saja sepanjang usianya. Jadi kita tidak diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun. Ya. Hanya 1 kali saja seumur hidup. Kemudian lil mustati'. Dan itu hanya dibebankan bagi orang yang mampu. Mampu untuk menempuh perjalanan, dia memiliki biaya untuk berangkat haji. Ya. Dia bisa untuk menunaikan ibadah haji. Ya, kalau orang yang tidak mampu seperti kita sekarang, ya, tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ya, sekarang itu kalau di Sleman kita daftar sekarang, ya mungkin 20 tahun lebih, ya 20 tahun lebih. 4 tahun yang lalu itu 20 tahun. Ya, kita harus menunggu. Nah, misalnya selama 20 tahun itu Allah Subhanahu wa taala misalnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita meninggal dunia misalnya. Berdosa nggak kita kalau nggak haji? Nggak berdosa. Tapi kalau misalnya kita mampu tapi tidak mau berusaha misalnya. Sebagian orang mampu sebenarnya dia untuk berangkat haji. Mampu untuk dia mendaftarkan dirinya untuk haji. Tapi dia lebih memilih misalnya untuk ya membeli hal-hal yang tidak diperlukan, ya. Dia lebih mementingkan untuk bersenang-senang, melancong ke sana kemari, uangnya dipakai. Ya berdosa dia. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya mampu. Makanya saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang masih muda-muda, ya, yang tua-tua juga sebenarnya, ya. Ya, kita tuh kalau punya uang, antum mampu untuk daftar haji. Daftar haji itu perlu 25 juta kalau saya tidak salah. Daftarlah, agar nanti ketika waktunya tiba, kita masih diberi Allah kekuatan. Jangan nanti nunggu sudah pensiun baru daftar haji, ya. Daftar haji pensiun, usianya 60 tahun. Berangkatnya 80 tahun. Antum nanti kasihan. Saya pernah jadi petugas haji, itu kasihan. Orang sudah tua-tua. Banyak sunnah-sunnah haji itu yang tidak bisa dia laksanakan. Dan sangat kerepotan. Jadi hotelnya dekat dengan Masjidil Haram, tapi nggak mampu dia untuk sholat di Masjidil Haram. Sholatnya di hotel. Karena harus didorong atau apa. Susah deh. Tapi kalau kita masih segar kan enak insya Allah, ya. Malah kita bisa melakukan banyak kebaikan di sana.
Baik. Kemudian hajjul bait al-haram marratan wahidan fil umri lil mustati'. Haji di Baitul Haram ini hanya satu kali saja dan itu bagi orang yang mampu. Ya. Bagi orang yang mampu. Ini istata'ta ilaihi sabila. Itu pun kalau kalian mampu untuk menempuh perjalanannya. Hadhihi usulun haqqillah. Maka inilah ya hal-hal yang pokok, hal-hal yang paling fundamen dari hak Allah. Salat, zakat, puasa, haji, rukun Islam. Ini yang harus kita lakukan. Wa ma adaha fa innama yajibu li'aridin. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain, maka ini ada sebab tertentu yang menyebabkannya. Kal jihad fi sabilillah awil asbab ya tujibuhu kanasril mazlum. Maka seperti jihad fi sabilillah ini juga suatu kewajiban, tapi ada sebabnya. Misalnya untuk apa? Menolong orang yang dizolimi. Ya, tapi pada asalnya salat, puasa, zakat, haji ini semua mampu untuk kita lakukan. Ya. Undur ya akhi. Perhatikan ini wahai saudaraku kaum muslimin. Hadzal haq al-yasir amalan al-kathiru ajran. Perhatikan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada Allah ini. Semuanya mudah untuk diamalkan dan pahalanya sangatlah besar. Ya. Sudah mudah untuk dilaksanakan, pahalanya juga teramat besar. Idza kumta fihi kunta sa'idan fid dunya wal akhirah. Apabila engkau menegakkan hak-hak Allah ini, menegakkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan kepadamu, maka engkau akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi enggak ada ruginya menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah. Dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Ya. Wa najauta minan nar. Dan terlebih lagi, ketika engkau tunaikan kewajiban-kewajiban ini, pastilah engkau akan selamat dari api neraka. Dan inilah kesuksesan yang paling utama. Kesuksesan itu bukan apa yang kita dapati di dunia. Sukses usahanya, punya jabatan yang tinggi, bukan. Yang namanya sukses, barakallahu fikum, adalah ketika kita selamat dari api neraka. Itu baru namanya sukses. Punya harta banyak, ya, hartanya tidak membawa kebaikan kepadanya. Tapi kalau dia selamat dari api neraka, ya, maka selamatlah semuanya. Ya, dia mendapatkan kenikmatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhaltal jannah. Dan apabila engkau melaksanakannya, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Dan dalil yang menunjukkan bahwa kesuksesan yang paling tinggi, kesuksesan yang paling utama adalah diselamatkan dari api neraka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. Ini perhatikan, ya. Kalau ada orang yang bertanya apa puncak dari kesuksesan, kita jawab ketika kita diselamatkan dari neraka. Ya, apa dalilnya? Surat Ali Imran ayat 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah mendapatkan kesuksesan. Inilah kesuksesan yang hakiki. Ketika seorang hamba dibebaskan atau dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian bagaimana dengan kesuksesan yang ada di dunia? Ya, harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ya, kedudukan di mata manusia. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya merupakan kesenangan yang menipu. Harta yang banyak membuat kita tertipu. Jabatan yang tinggi membuat kita tertipu. Kedudukan di hadapan manusia membuat kita tertipu. Sehingga hendaknya seorang muslim dia berusaha untuk mencapai kesuksesan yang hakiki, yakni zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Ketika dia diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, maka boleh kita bangga nanti kalau kita selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita tunaikan. Maka jadilah hamba yang taat. Ingat nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, balaslah
apa yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan yang sepenuh hati, dan janganlah kita kemudian bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan hidayahnya kepada kita dan menjadikan diri kita semua menjadi hamba-hambanya yang taat sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang bismillah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu hak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.